porsinya di jam istirahat ya, yang itu ya. Oke. Terus kemudian kita akan tali temali. Nah, ini untuk sesi satunya seperti itu. 2 saja atau mau lebih? Oh, dengan perpetaan ya. Kita lihat situasinya nanti. Ya. Kemudian setelah itu nanti akan ada sesi dengan keterampilan yang lain, isyarat, Morse, semuanya nanti dibahas tuntas ya, untuk membekali kakak-kakak nantinya bersama dengan peserta didik. Nah, untuk menaksir dulu ya, menaksir itu ada banyak sekali kakak, ada banyak sekali. Baik menaksir apa kak? Tinggi, oke. Terus kedalaman, lebar sungai, terus kedalaman, oke. Terus arus air ya, terus kan macam-macam ya menaksirnya. Nah, nanti yang akan kita praktekkan yang ada di sekitar kita. Kalau menaksir arus deras, arus air kan nggak ada dipraktekkan tempatnya ya. Kita menaksir tinggi dulu ya, menaksir tinggi dan lebar. Menaksir tinggi dan lebar. Nah, karena menaksir ini adalah hubungannya dengan hitung menghitung, maka saya serahkan kepada ahlinya untuk menjelaskan. Monggo Kak Wahyu Kak, ini guru matematika SMA ya, tentunya untuk urusan hitung menghitung ini. Monggo Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Kira-kira apa ini? Tinggi. Paling pelem apa kayak? Mangga. Ya udah, kita bagi berapa? Langsung saja ya. Oke, silahkan pilih salah satu aja. Pilih salah satu terserah, monggo. Kira-kira yang mana? Oke Kak, yang oh ya, kita menggunakan perbandingan ya Kak ya. Perbandingan saya kira semuanya ngerti lah begitu, perbandingan. Kemudian kita menggunakan paling murah tongkat ya. Tongkat tingginya berapa? 160. Berarti nanti ada yang bahasannya apa? Melekat. Wong ngata-ngata. Rebahan, kemudian mandang ke sana gitu ya Kak ya. Terus nanti dihitung jaraknya. Jarak dari sudah pernah belum? Oh, belum. Mikir kuki wis ngerti ya. Kaki apa sih? Jalan dulu. Ya, setelah satu ini nanti perbandingannya. Yang ngebahas tadi harus melihat memandang pucuk dari tongkat yang di bawah ini. Iya, ibaratnya gini kita ada yang ngebahas harus memandang bahwa pucuk ini sama sejajar lurus dengan ujung pohon yang paling atas. Kalau kurang boleh maju. Nah, nanti yang digerakkan bukan orangnya tapi tongkatnya. Orang geret silain. Nah. Kemudian hitung nih baru panjangnya dari sana, dari pangkalnya pohon sampai dengan titik ini. Dan dari sini sampai ke matanya yang memadai pohon. Ya. Iya. Misalnya kalau ya kilometer boleh bisa, berarti nanti kita ada juga yang menggunakan trigonometri di yang mungkin pernah belajar itu, tapi kita menggunakan perbandingan ini ya. Karena asumsinya kalau di siaga atau di penggalan kita ya, itu belum, maksudnya penggalan yang di SD
itu kan belum tentu dapat pelajaran itu berbeda dengan baru SMA gimana? Orang ya? Orang salah. Nah, kalau seandainya ini tingginya kan jelas 160 karena tongkat nih. Terus ini kita ukur nanti ini ke sini, misalnya kita itu. Seandainya coba ini misalnya saya angkanya ngawur bisa. Kalau seandainya ini panjangnya ini misalnya 3 meter, misalnya ini 3 meter, kemudian di sini panjangnya 3 meter, misalnya ini 10 gitu aja, 10 meter, maka tinggi pohon ini berapa kan? Perbandingannya gimana? Kita beres dan bisa. Lengur kan? Lengur berapa? Nah iya nih. 10. 360 per 360 sama dengan X per itu per tingginya tongkat. Sama dengan apa? 1360 X per 1360. Ya. Motor sanes, motor. Kalau buat tapi ya. Ya. Nggih. Ada yang berpendapat lain? Gimana? Guru basa Jawa meneng sik. Ada yang lain? Ini sebenarnya sama nih, karena ini apa sih pecahan sama dengan pecahan itu kan menyalir lintang ya, menyalir lintang. Ya biar kita tahu kan. Pribun kan? Ada pendapat sedikit ya? Oh enggak. Gimana kak? Bisa menghitung? Berarti kalau kita mencari X itu yang dimaksud X apa? Tinggi pohon. Berarti tinggi pohon menjadi link itu berapa? X sama dengan atau tinggi pohon sama dengan? Ya. Nek seandainya tanam tidak usah pakai 0, 3, 10 gitu. Ini berarti hilang nolnya aja, berarti B sederhana 16 yang berapa? 100. Oh iya 1,6. Ya. Berarti 1,6 ulangi. X sama dengan? Ya, berapa kira-kira? Bisa gitu nih. Pak intinya sepatu ini kalau menaksir pakai ini. Pakai model yang ini. Tapi kalau trigonometri ya sudutnya nanti pakai yang dikatakan tadi, pakai sudut klinometri. Klinometri itu bisa dibuat, tapi sudutnya sudut yang di atas gitu. Nah sudut di bawah kan kanan. Sudut di atas disebut sudut elevasi. Elevasi terus yang di bawah, tapi menggunakan tangan depan. Oh ya ampun, dikerjain ini kita. Masih ya.
Sebenarnya ini praktek ya hari ini. Tapi kita akan Iya. terus apakah ada yang sekarang di antara kakak-kakak ini ada yang punya teknik lain untuk mau mengukur ini? Soalnya kalau soal yang di dalam itu kan dua. Di dalam mungkin Gak ada. dari kemarin ya nggak ada. Dia bilang keluar. Yang pintar malah tetangganya kan. Ya, apa jangan ini. Mungkin dong. Apakah ada yang punya teknik lain silakan? Kalau mau gampang lagi, misalnya kita ya hitungnya lebih sederhana lagi itu juga bisa. Contohnya begini. Misalnya ini pohon, misalnya ini ya, ini ya, ini lebih sederhana lagi. Biasanya kalau anak-anak itu pakai ini, biar lebih mudah. Ini ya, Kak. Misalnya ini pohon nih, pohonnya di sini. Nah, kita butuh beberapa orang untuk menghitung ini dengan cara ada satu orang yang berdiri di sini, berdiri di sini. Kemudian yang satu akan berjalan mundur, okay. Mau dengan memegang memegang penggaris atau kayu atau apa yang panjangnya kira-kira 30 cm, 50 cm gitu ya. Memegang mundur sampai di sini. Nah, ujungnya ini kalau sudah sejajar dengan tingginya ini, kemudian direbahkan, gitu, direbahkan. Anak yang berada di sini diberi aba-aba untuk berjalan. Ini harus 90 derajat ya. Jalan di sini, direbahkan sampai menurut pandangan mata ini. Jika memandangnya, dipicingkan matanya ya. Nah, itu sejajar dengan ujung penggarisnya tadi. Nah, terus kemudian ini di sini ya, misalnya ya. Nah, kemudian ini dihitung pakai misalnya tongkat, punyanya tongkat. Berapa kali tongkat ini dari sini. Nah, nanti akan ketemu tingginya ini sejajar dengan ini. Ini lebih mudah lagi, tapi untuk penghitungannya karena di sini ini hanya mengira-ira saja, ya mungkin tidak tepat, bisa diulang 3 kali, kira-kira yang mendekati yang mana, seperti itu. Nih, di rata-rata 3 kali, di rata-rata itu kira-kira akan mendekati, tapi ya tidak lantas ini menjadi hitungan yang pasti begitu ya, tidak ya, karena ini hanya dengan teknik yang sangat sederhana. Ini juga bisa. Ada yang punya teknik lain? Ini bisa dipahami ya. Jadi yang ini mundur, anak ini mundur, anak kedua ini mundur sambil terus begini lurus, tapi tangannya harus lurus. Terus kemudian ini ujung ini sudah sejajar dengan ujung pohon. Nah, kemudian direbahkan. Sananya diberi apa? Jalan dia. Kalau sudah stop, nanti dia lagi berhenti di sini. Nah, kira-kira ini tingginya ini sama dengan panjangnya ini. Seperti itu teknik yang paling sederhana. Misalnya kita melatih anak kelas 4 SD gitu ya, itu lebih mudah. Kalau punya teknik yang lain silakan. Ini yang tinggi. Terus sekarang yang deras arus. Nah, sudah pernah mencoba? Kira-kira manfaatnya apa? Oh iya, yang tinggi dulu. Manfaatnya apa nih kira-kira? Boleh berpendapat. Kita mengukur ketinggian, tingginya ini. Kira-kira untuk apa ini? Kita belajar ini. Kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ya dalam sebuah perjalanan survival, oke. Terus bisa lagi apa? Misalnya nih, mengira-ira. Misalnya nih punya pohon apa ya? Bukan enggak. Metik. Oh berarti cari tangganya yang tingginya kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk itu? Nah, kalau kita bisa mengira tingginya, kita bisa mencari alat yang misalnya contoh yang lain banyak sekali. Nah, kalau deras arus air, contohnya kalau misalnya ada barang yang hanyut di sungai, kemudian kira-kira sudah sampai di mana nih barangnya? Gitu. Nah, kalau deras arusnya bisa dihitung,
sampai duluan sebelum jalannya itu terlewati. Misalnya terus naik sepeda cepat-cepat ke sana. Oh kira-kira bisa sampai sana sih. Itu untuk mengukur deras arus. Kalau yang sederhana ini untuk anak-anak SD seperti itu. Tapi kalau yang untuk tim SAR tentunya ini digunakan dimanfaatkan untuk pengetahuan deras arus air ini dimanfaatkan untuk pertolongan. Misalnya ada orang hanyut. Nah, kemudian bisa memperkirakan sejauh mana hanyutnya, bisa akan dijemputnya di sebelah mana, itu bisa diperkirakan seperti itu, okay? Nah, deras arus air itu lebih gampang lagi kalau kita dengan adik-adik kita bisa menggunakan misalnya aliran di parit ya, di parit yang agak deras gitu ya, kita bisa memperkirakan. Caranya misalnya ini deras arus airnya ya. Ini apa? Areanya sungai itu ya. Nah, kita butuh 2 orang. Yang pertama menjadi patokan start. Startnya di sini. Ini orang pertama ya. Ini. Kemudian ada orang berikutnya yang dia nanti akan mengikuti pelampung yang kita lepas. Misalnya ini. Kita mau menentukan dulu jaraknya apa, waktunya yang mau kita hitung. Ya, nanti kan perbandingannya waktu jaraknya banding waktu ya. Nah, kemudian kalau kita lepaskan pelampung di sini, gitu ya. Misalnya yang kita tentukan adalah waktu 1 menitnya sampai di mana, gitu ya. Nah, orang yang kedua berjalan mengikuti benda yang dilepaskan tadi 1 menit, berhenti, stop. Dia berhenti di mana? Pelampungnya ya bablas tidak pokok. Ini orangnya setelah 1 menit stop. Nah, kemudian ada orang ketiga untuk mengukur panjangnya dari sini sampai sini. Nanti akan diperoleh hasilnya berapa meter per menit, kan begitu ya, berapa meter per menit. Itu kalau pelampung dilepaskan, orang kedua mengikuti, ikut jalan. Tapi kalau kita mau sudah tentukan dulu sekian meternya per berapa menit, nah berarti kita tentukan dulu nih panjangnya ini mau berapa meter. Misalnya sudah diukur nih dari sini sampai sini 20 meter misalnya. Orangnya sudah berdiri di sini 20 meter. Dia tinggal ini misalnya start, lepaskan pelampungnya, titik kali. Nah, sampai di sini stopwatchnya berhenti. Klik berapa detik dia sampai di situ. Berarti kecepatan arus airnya adalah 20 meter per berapa detik yang tadi dijemur. Seperti itu. Bisa dibayangkan? Gampang ya. Nah, kalau menghitung dengan mengira-ira, namanya saja kira-kira, tentunya tidak pas gitu ya. Nah, dihitung paling tidak 3 kali, kemudian di rata-rata itu akan menjadi memperkecil kesalahan. Penyimpangannya ya Pak, kesalahan. Memperkecil penyimpangan dari hitungan seperti itu. Itu untuk mengukur deras arus air. Terus mengukur apa lagi Kak? Lebar. Nah, kalau lebar juga gampang. Silakan Kak Kaira. Lebar kayak ini kayak tinggi ya. Lebar. Lebarnya, nah, ini ya. Misalnya di sungai ini, segini. Ya. Berarti kita juga sama nih. Dari sini ada orang yang pertama, ya. Ini kan di sini ya. Di sini kita tentukan dulu titiknya di sini. Berarti hitung saja. Kalau ini jalan ke sini, berarti jalannya dengan ini. Tuh nanti akan ketemu ininya berapa. Kalau ini sudah tahu ya Kak ya. Oh Kak, boleh dijelaskan yang melebar-lebar ini, lebarnya sungai. Begitu, Kakak kira-kira ada bayangan ya, menaksir ya. Kalau berat, kalau siaga, nah ini mungkin ada pertanyaan. Kalau siaga terus naksir apa? Yang penggalang naksir apa? Bedanya di mana gitu ya? Nanti bedakan di tingkat kesulitannya saja. Kalau penegak ada penegak? Ada. Nah, nanti dibedakan dari tingkat yang mana yang lebih sulit itu yang diajarkan. Misalnya siaga, menaksir itu tidak perlu yang berat-berat yang sampai sungai, malah bahaya anak-anak diajak ke sungai. Menaksir berat benda, misalnya, oh ini kira-kira ini dengan ini gitu ya. Misalnya gula seberapa dibawa dengan beras. Ya, berat yang mana
membandingkan begitu. Itu kan yang siaga ya. Yang siaga. Kalau penggalang sudah mulai bisa menghitung yang tinggi, beras arus tadi, yang sederhana, yang kira-kira dia menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kayak apa yang ada di sungai, barangnya kalau dia lagi di sungai gitu ya, seperti itu. Itu yang membedakan materi mana yang mau diberikan dengan siaga ataupun dengan penggalang. Seperti itu nih, membandingkannya yang ringan-ringan saja. Terus kalau misalnya ada berat patokannya, misalnya kalau gula pasir, yang ini 0,5 kilo. Kemudian yang ini beras ya, berarti ini kira-kira kalau 0,5 kilo itu segini, berarti beras ini kira-kira berapa ya? Nah, ini 2 kali lipatnya nih, jadi 1 kilo dan sebagainya. Membandingkannya yang seperti itu, menaksir mengira-ira benda-benda yang sederhana yang kira-kira ada di sekitar. Tuh, untuk menaksir. Sekarang yang lain. Oh iya. Sekarang yang tongkat. Untuk keterampilan tongkat, tali dan tongkat ini juga kita membedakan antara yang siaga dengan yang penggalang. Batasannya di mana? Kok siaga ada tali temali, penggalang tali temali, kemudian penegak tali temali. Batasannya adalah pada tingkat kesulitannya. Misal siaga itu hanya mengenal mengenal saja, dan itu hanya pada simbol-simbol pokok. Paling tidak 6 simbol pokok ya. Dari simbol mati, simbol duduk, simbol anyam, simbol pangkal, simbol jangkar, itu ya, seperti itu, simbol erat. Nah itu saja. Yang lainnya nanti diberikan di penggalang. Kalau siaga, dia bisa membuat modelnya saja sudah selesai. Membuat modelnya selesai, kecil-kecil, pendek-pendek, selesai. Tapi kalau penggalang sudah mulai menerapkan dalam sebuah bangunan. Misal kita membuat jembatan sederhana, pakai tali dan tongkat, tongkatnya tongkat pramuka, yang digunakan pada saat kegiatan pramukaan itu yang penggalang. Tapi kalau untuk penegak bagaimana? Sudah menerapkan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya benar-benar buat jembatan di parit dekat rumah dengan sahabat-sahabatnya gitu ya. So, kita buat jembatan pakai tali dan bambu gitu ya. Membuat beneran, itu yang penegak. Jadi upayakan yang penegak. Mana yang penegak ada berapa? 2 putri semua. Tak kira ada yang putra. Benar-benar diterapkan di kehidupan sehari-hari. Misal membuat yang bendera nanti pada saat 17 Agustus di rumahnya masing-masing. Mereka upayakan untuk benar-benar buat gitu. Jadi di rumah itu akan kepakai. Terus tiang jemuran, untuk tiang jemuran di rumahnya masing-masing. Ini yang penegak. Tapi untuk yang menggalang hanya cukup bisa digunakan di selama perkemahan itu. Misalnya di pertendaan, itu kan butuh banyak sekali ya. Tiang bendera, bangun tenda, bangun pagar, tempat sepatu mungkin, jemuran di tempat itu. Nah seperti itu untuk yang penggalang. Demikian tingkat kesulitannya yang berbeda. Sekarang karena ini sudah ada, kira-kira yang mau kita praktekkan yang mana? Tongkatnya ada kan? Enggak, maksudnya yang tali dan tongkat. Sudah ganti tongkat. Gimana? Mau dipraktekkan? Yang kan ada 6 ya. Aribi mau praktek apa? Jemuran? Tempat jemuran? Aja gini aja. Atau apa lagi? Yang bendera? Kaki pakai bendera, oke. Sosok apa? Oh ini Aribi. Ya, terus Dewi Sri. Sempuni gawe apa sempuni? Dewi Sri. Gawe Sri. Yang bendera kaki 3, oke. Yang satu, yang lainnya boleh yang lain. Atau mau sama? Oh mau jemuran? Oke. Jemuran. Yang Janoko dan ini? Janoko dan apa tadi? Gareng. Apa? Praktek apa? Atau digabung aja? Karena sedikit ya yang putra ya. Yang putra buat satu bangunan terserah. Pionering. Ya, pionering.
Yang putri ya jangan satu sekian banyak. Yang putri 2 bagian boleh. Ya udah silakan dibuat. Putra buat satu putri baru. Maksimal sampai 1,5 poin. Setelah 35 ya? 20 menit. 20 menit. Yuk, langsung yuk kita ke lapangan. Ini bisa biar tak takon apa? Bisa. Ayo silakan. Ayo buat. Kualik. Supaya nanti ya terakhirnya itu bisa terketok berguna. Kan ketok berguna sih. Liane ngewangi dungo ya. Yang lainnya bikin tongkatnya bendera. Oh iya wes nyambung dua. Itu. Yang bawah diambil aja. Siapa yang mau ganti ya? Burungnya Ayo gantian Bu. Aja merasakan yo. Gantian yo. Lah ini jenis kecil. Aku tahu tuh tali. Dadak katanya bentengan foto. Pakai pupuk. Apa lagi buka Google siapa? Itu buka Google ya. Nanti kalau tekan subuh harus dari sini ke sini. Ini karak kerene terus habis apa sampai lagi? Ini udah belum. Ini kepanjang. Tambahnya ya? Ini tambahin enggak apa-apa. Tapi kon sak monten ya, Dok. Kasep. Ora akeh. Niki terus ke sini sampai benggang sik. Sik iso bujang ibu. Kula ya ora iso nakon benggang. Cepet. Ya nyepet iso mesti. Ono ke pasana. Nek iki benggang iki lho. Tak tarik. Wes ndang anu kerosan opo. Kok kembang nak kerosanku. Sing bocah dhewe kalau model yang ini, berarti ini nanti terakhir apa sih? Selesai. Iya. Bisa panjang-panjang. Dan nanti subuh selesai. Baleni ada dipotong kan lima. Oh ya. Itu enggak apa-apa ya. Dapat begitu. Tapi nanti sisa ini. Aku nang adoh sana. Kalau anak-anak pintar sudah mengucapkan berapa jumlah kali itu kan sudah dipotong. Terlalu banyak. Sudah selesai baru berdiri. Terakhirnya nanti masuk ke air. Iya, dengan emang-emang. Oh, tali biasa aja. Tali biasa aja. Tali simbol mati itu tuh. Iya. Simbol mati terus simbol mati lagi sekali lagi. Jadi itu masih tak ini loh. Terus sisanya dibentuk rantai atau apa biar oh gitu. Nganu digabung karo iki nggawe. Oh iya bakar
Sudah, wes ini aja lah. Sudah. Yo wis arek yo. Sangar. Tangare pol sekarang hepenan. Mas tunjukno Mas. Aku seneng aku. Salam. Ya aku gak bisa ber. Iki ketuane bareng kek ngetok. Nggak soalnya kayak teles semua ini garengnya orang tangan krek krek. Ambon pinggulmu. Orang besar. Tak garke sak kok. Mun Mas. Mun Mas. Sorry Mas. Karena itu. Langsung dulu Pak. Terus nanti sih. Panasnya loro ditarik. Biasanya ngarit Prabu, ngalani suket. Nangguyu terus tak lemes lemes. Kalau minyak satu lagi berarti. Lagi juga berapa nih? Taline tapi kita cuma iki rada iki disamakan enggak ini apa panjang? Dek Bu iki kan rada lama sih, Dek. Ini kan ada tandanya ini. Ini berarti ada ini sing duwe ora ngerti gimana iki apa. Terus dirapikan. Aja diguyu ya bentuke ngene ya. Lah ora bener. Salah. Oh jangan cepat. Larane rasa piro di sini. Iki saya cilik ya mesti suara sabar. Suara sabar jadi ngene to. Ngene serene ya ngene. Oh betul. Mesine kayak gini lagi tapi terus sampai habis entek. Guys, belani yo. Sangkar ya, Kak ya. Sing putri rung selesai lho. Oh, oke. Yo, nih. Tentang nih. Wetenge kondisikan. Yo, biar makan saya yo segede-gede kan patut tuh lho. Makanannya yang siaga Garuda itu
bisa membuat keterampilan 5 macam dengan 5 bahan berbeda. Yang ini nanti sore akan kita praktekkan. Terus kemudian bisa memainkan komputer, IT buka tutup bisa apa lagi. Itu tes untuk Garuda. Terus ada yang tertulis juga tesnya. Terus dia bisa menceritakan bahwa siapa Garuda itu di rumah kegiatannya yang membantu bunda. Bukunya nggak akurat dulu. Iya. Ukur. Bisa. Dia kalau kejepit kakinya. Nggak kejepit. Tadi kejepit apa nih? Ini kan ser jadi kan kulitnya ikut masuk. Ya harus ini. Pokoknya jangan nempel ke bagian ini. Aku yakin kan derek-derek aku. Aku ini tak turun sing cilik. Kok sing turu kono enggak Umi. Aku narik iki dawa men misane. Kayak mungkin tarikane. Kaya bisa fokus diulang lah. Tapi bolongannya nah. Jadi kon akam Raffi aku jaki kok ditalani ke Raffi ora apa-apa. Tali temali. Sambung. Cari sambung menyambung. Kita aja kok. Iya bisa menang. Yang penting jadi toh. Malah cari suara masuk kan kelihatan. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perangkat. Sekarang perhatiannya ke sini. Ya, sekarang kita akan melanjutkan untuk keterampilan kepramukaan. Ya. Oke. Ya. Itu apa namanya, kita di keterampilan kepramukaan kita melanjutkan tadi sudah apa tadi apa aja menasir terus jadi itu diambilkan dari beberapa jenis keterampilan fisik yang ada di SKU. Kalau yang di SKU siaga itu yang kebanyakan tadi kakak praktekkan seperti kaitannya dengan makanan pasien lima sempurna, kemudian rukun iman, rukun Islam, itu juga keterampilan kepramukaan. Nah, semua kita ngambilnya itu adalah sesuatu yang bisa dipraktekkan. Praktekkan itu tadi kita mengambil ada 4, itu ada
hujan. Jadi hujan nanti kita kalau memang masih waktunya cukup kita lanjutkan. Jadi tempat yang kita ambil yang pertama adalah kaitannya dengan tali dan pioneering, itu keterampilannya penggalang. Kemudian ada taksir itu tadi ada tinggi, terus taksir kecepatan, lebar, dalam. Nah, sekarang kaitannya dengan yang ketiga itu pemetaan, ada peta lapangan dan ada peta perjalanan. Yang berikutnya yang keempat ada namanya P3K dan isyarat. Jadi ini yang berharapnya kita sampaikan kepada kakak-kakak sekalian dalam waktu dan tempo yang sesingkat karena memang waktunya terbatas. Karena kalau kita bicara pelatihan tentang keterampilan pramuka itu sebenarnya ada kursus sendiri, khususnya namanya spotting skill. Spotting skill itu berarti khusus tentang keterampilan kepramukaan itu khusus. Jadi waktunya CB-nya juga. Jadi kalau kita ini 7 hari itu adalah tentang bagaimana menjadi pembina satuan, kalau nanti itu kita bicara tentang tadi kepramukaan. Nah, di sini nanti yang kita bahas nanti dua kali kita akan belajar tentang isyarat satu, isyarat yang kedua nanti PPPK, tapi nanti PPPK-nya nanti dari panjangnya karena materi PPPK itu panjang kali lebar kali tinggi. Kalau nanti harus selesai 4 jam itu belum, karena tujuannya berbeda. Jadi kalau ketika itu tujuannya ada yang ke arah Babadan, ada yang nanti arahnya ke Ambarawa, ada arahnya yang ke Salatiga. Nek dibarengi ra iso, nek dibarengi sak mesti bingung arahnya kemana. Jadi nanti kita akan bicara. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tentang isyarat. Isyarat itu kalau di pramuka itu isyarat itu banyak. Yang namanya isyarat itu bisa menggunakan suara, bisa menggunakan benda seperti seperti bendera itu ada semafor, ada mose, kemudian isyarat juga ada asap kebul itu, asap, cahaya itu banyak. Tetapi tipikal penggunaannya itu prinsipnya sama. Jadi satu, ada yang menggunakan kalau itu berupa bunyi, itu berupa asap, berupa cahaya, atau kalau dalam bahasa ini ada namanya kapal tenggelam. Kapal tenggelam itu jadi sebuah alat yang juga bisa naik turun. Itu tipikalnya sama menggunakan yang namanya sandi morse. Cahaya itu dia pakai sandi morse, suara dia pakai morse. Ya, Morse. Kemudian kalau menggunakan bendera ada dua, yaitu menggunakan bendera Morse dan bendera yang kita kenal dengan semafor. Inti dari sebuah isyarat adalah sebuah keterampilan yang digunakan apabila sesuatu yang diverbalkan, diverbalkan berarti apa? Diomongkan ora iso, dikomunikasikan ra iso, berarti itu dimanfaatkan. Kita contohkan kita semua kita. Kami minta 2 orang. Yang bawa semua siapa? Tunjari. Yang bawa semua pun. Kasih bawa. Masuk ke depan. Tidak apa-apa. Nah, ya dibicarakan mana yang lain yang berani masuk. Ini kita belajar sesuatu, dan yang saya yakin itu ini hampir rata-rata di madrasah atau di sekolah pun polanya kan bodoh. Ya kan. Oke, satu lagi kan, satu lagi. Putra boleh, putri boleh. Apa ya maju nih? Nah, oke, putra siapa? Ini kak, 1. Kalau bilang semua, ini udah apa? Sini kak, ini udah kak. Oke, kita punya 2 orang ya. 1 penerima, berarti nek kali kita namanya mengirim sesuatu, ada 2 orang yang berfungsi sebagai penerima dan oke, 1 sudah
mundur lagi ke sana, maju lagi, mepet, ada di sini, ada di sini, kakak sama. Oke, kamu jadi oke, silakan kita mulai ya, silakan. 1, 2, 3. Alon-alon Mbak, amin. Mulai gimana Kak? Sampai kan ini apa? Yuk, silakan. Boleh. Yuk. Kalau CP. Pak pinter dengan P, Pak. Oke, kita kasih tepuk tangan buat semuanya. Ternyata apa yang ada dalam pikiran saya tepat. Coba Kak, sekarang kita tadi tahu ya, isyarat bendera Singapura adalah sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Yang kedua, dikomunikasikan. Kalau kakak di sini, ini di sini bilang J, K, R, lalu saya bisa ngomong bahasa namanya gue berarti mampir waktu ya. Ido rangku, gue tetap kalian mau berdiri nopo. Yang kedua, kalau itu bisa dikomunikasikan, gue HP dan nopo, udah sama aku. Hampir di WA baik. Rene, Susi, oke. Jadi ini kalau kita mengajarkan sesuatu, seperti tadi kita kakak belajar, ketika kakak mengajar Luwina, sampaikan dulu tuh, kakak belajar apa? Tapi fungsinya satu, sesuatu yang tidak bisa ditebarkan, sesuatu yang tidak bisa dikomunikasikan, iki ora iso, ngomong ora iso, tapi ada dua posisi ini, dua orang ini yang mau berkomunikasi. Salah satu keterampilan yang dimiliki pramuka itu adalah isyarat dengan menggunakan bendera Singapura. Ini sak dunia podo. Ini satu dunia itu sama. Warnanya yo podo, ukurannya yo podo, rumusnya yo podo, penggunaannya yo podo. Terkadang kita semua tahu ngajar ke SOP ini ya jadi kita ini. Pokoknya nanti Singapura, yo apa ke ambil dia, sampai Z, nanti siapa, wih bebas berarti tapi nih latihan, ayo, wih sehingga aku semua cowok, kamu nggak? Lagi tak ngomong aja cewek nggak potong ini. Nah, berarti ini ada dua komunikasi. Maka kalau di dalam Singapura itu ada dua orang fungsi orang berbeda. Satu fungsi orang yang sebagai pengirim, yang kedua sebagai penerima. Kita tidak tahu dua sisi ini mana yang mau mengirim, mana menerima. Sehingga kayak kabar nanti ini adalah kakak kuwi dolan yang pramuka, yang pinggir kali, kok nongol dolan yang Singapura. Ada orang dolan Singapura, ini berapa Pak? Ini apa? Berapa ini? R ini? UR itu yang diulang terus itu memiliki makna aku meh ngomong. Jadi tidak
sebelah kono mulai, berarti kono yang perlu baik saya. Nah di sini berarti kono kan, itu mau ngomong sesuatu. Berarti saya menjawab apa? Hah? Oke nih. Oke. Kalau oke itu pakai huruf K. Kakak berdiri seperti ini berarti kakak oke. Saya paham. Anda mau bilang apa sama saya? Ya kakak. Nah, nek barmono berarti kono oke. Oh berarti kono siap menerima apa? Info saya. Bedanya pengiriman antara isyarat, mausud dan simapur itu dibedakan. Kemarin saya ngomong. Kalau simapur itu jedanya itu dilakukan dalam satu kata jeda. Kalau bendera mausud satu huruf jeda. Contoh, kayak mau baris huruf K. Saya bikin kalimat satu. Posisi mengganti itu menyilang seperti ini kan? Ini posisi tutup mengganti kata atau siap mengirim. Ya kak? Seperti ini disilangkan. Semapur itu bendera tangan, bendera lengan. Jadi nyekali tidak boleh gini. Nah, ini. Tapi ini perpanjangan. Harusnya jarak antara bendera dengan sisa tali ini hanya 10 cm. Kalau yang kakak berdiri sebenarnya ini stickgram. Oke. Jarak tali dengan ini hanya 10 karena ini bendera lengan. Jadi intinya ini masuk di sini. Kalau kakak menggunakan ini masuk di sela sini. Nah, set ini megang. Dan ini bendera lengan. Kalau ini kelebihan ini akan kena pada bahu. Maka ini cukup 10 cm. Nah, silakan. Pergerakannya tidak begini nggak? Ayo, saya bagi. Tapi ini bendera lengan berarti memperpanjang dari posisi lengan saya ini berarti nanti bendera posisinya seperti ini. Misalkan satu kata saya buat ini tidak boleh ditutup, ya, tidak boleh ditutup. Contoh nih. Nah ini saya satu kata baru saya tutup. Apa ini? K, U. Saya tutup. Satu kata selesaikan. Sana tadi ngirim set segini. Berarti di sini jawabannya ada berapa kata? Ada berapa kali? Ada berapa anu? Berapa apa? Berapa bukan berapa huruf? Ada berapa kemungkinan jawaban? Kan segini. Segini berarti saya paham dan oke. Ya. Saya paham dan ulangi kan itu kan? Ya lah. Ulangi itu maksudnya ki bali mau ngomong apa ngono. Nah. Kan saya tidak bisa ngomong sana. Saya bisanya sana. Iki kata iki katanya sing loro semua. Nah, semua berarti saya minta dia mengulangi. Ya. Nah, mengulangi itu kalau saya salah tulisannya ini, IMI. Tapi kalau kakak mudeng tahu itu katanya apa? Itu cukup huruf C. Huruf C. Kalau huruf C seperti ini, huruf C berarti kopi saya terima itu kata aku. Terus dia akan tahu mudeng. Berarti dia akan tahu kata ke. Kalau saya mengatakan kata ini ya huruf ini yang gini ya, IMI, mudeng. Berarti dia harus mengulang. Yang diulang kata berapa? Yuras pertama. Kata yang dia minta untuk diulang. Kalau dia sudah mulai kata kedua, ya cukup kata kedua yang diulang. Tapi nek sing ngirim salah, hubungi aku kok lain waki. Aku salah. Nah ini huruf I diulang-ulang. Huruf I kan gini. Ini, ya kata Pak? Diulang-ulang 8 kali. 8 kali berarti seiring salah. Harus mulai dari kata huruf pertama pada kata I itu. Nah, dia nanti sudah selesai semua sana baru ini akan mengatakan beritaku selesai kan gitu. Beritaku selesai itu dengan huruf A R
selesai tutup. Berarti sana aku serampung. Kon jawabannya oke berarti K. Nah, baru nanti dipertemukan keduanya. Ini jawaban saya. Apakah Anda betul? Betul. Nah, nek engko betul berarti dia sudah 1 hafal semapur, 2 SOP-nya dia paham penggunaan semapur. Paham ya? Jadi semapur itu fungsinya sesuatu yang tidak bisa ngomongnya di komunikasi dan resopi. Makanya setelah nanti kakak simulasi sama adik-adik, Pak Diri Sapal, suruh jalan Kak. Sana 2 orang, sini 2 orang. Satu sebagai pengirim pencatat, yang di sana pengirim dan pencatat. Di sini sebagai kendaraan yang begini. Kemudian ngomong K, D. Nah, sibuknya ada. Nah, kalau berarti seperti itu. Ketika itu kok ketemu ini ya jajan. Kira nih, benar nih ini. Oh betul. Oke. Jadi SOP ini tidak tergunakan di adik-adik. Yang penting pokoknya adik paham semapur A sampai Z. Mungkin nemehan gue Joko yang mau. Tapi bayangkan kakak, kalau nanti itu jaraknya 10 meter sebungo, dan jaraknya 50 meter, waduh biasa. Wah latihannya tidak gini kok Pak. Jadi pemahaman akan SOP di lomba-lomba sekarang itu di tingkat penggalang sudah mulai seperti itu Pak. Jadi kalau semapur nanti tantangan antara rebu. Jadi rebu siapa nanti akan kirim, ini yang dikirim posisi sana dan ini posisi sana. Sana nanti sudah ada jurinya. Jawabannya tinggal ditulis sana. Yang ngasih pertanyaan sana. Nanti tinggal digantung ya. Tapi kakak yang kirim sana, saya kirim mantang gue. Nah, gimana Pak? Langsung apa? Langsung bulutnya. Nah, berarti dia tidak paham penggunaan salah. Oke Kak, siapa ada pertanyaan? Di sini saya tidak akan mengajari kakak cara menghafal A, B, C, D. Saya yakin kakak punya triknya masing-masing. Ada yang menghafalkan menggunakan rumus kompas, itu lebih mudah. Ada yang bertahap. Kalau saya dulu semapur itu saya gunakan sebagai menu latihan setiap mingguannya kan. Tapi saya bagi minggu ini latihan semapur A sampai H, besok apa sampai apa, besok sampai apa. Jadi seperti itu. Jadi adik itu punya target dalam 1 bulan A sampai Z harus hafal. Nanti kalau itu sudah hafal, dengan minggu berikutnya yang rutinnya saya ganti lagi Morse. Terus apa lagi? Hal-hal yang paling tidak kemampuan yang perlu keterampilan wajib yang adik-adik miliki. Mengajarkan sesuatu jangan lupa disampaikan SOP-nya. Perlunya apa? Kakak tadi misalkan diajari menaksir. Perlunya apa untuk menaksir itu? Nah, itu bisa Kak menaksir tinggi. Berarti apa? Kemungkinan salahnya nanti gimana? Kemungkinan nanti di mana? Nah, itu harus disampaikan. Terus pokoknya gue penting naksir ini ya sebenarnya. Tapi apa fungsinya? Apa gunanya? Sehingga nanti itu bisa digunakan kemampuan keterampilan adik-adik di lapangan. Itu nanti yang membuat indah. Kalau tidak percaya, kakak malam-malam coba adik-adik disuruh tes Morse, tapi pakai cahaya. Malam jam depan kemah itu, yuk Morse, pengirimnya dari kakak. Ya, main cetak ini. Iya kalau ada ujung kan itu. Nah, itu kan menimbulkan sesuatu yang baru. Strip itu berapa kali titik? Kan kalau Morse kan ada titik dan strip. Strip itu berapa kali titik? 2. Maksudnya tit dari tit. 3 kali titik. Nah, 3 kali titiknya rasanya gimana? Silahkan masing-masing punya feeling sendiri. Kalau saya tit sendiri, tit berarti tit. Nah, jadi kakak bisa merasakan sendiri. Ojo gitu. Tit. Waduh sih ngomongnya. Jadi itu harus konstan dan stabil. Seperti kalau panjenengan lihat film kuno kan, orang Jepang itu beneran.
Lihat ya, yang tik 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 tik. Nah, itu dia pakai Morse sebenarnya. Tapi karena saking wapale tuangannya saking lincah itu antara titik dan stripnya kan bisa apa bisa saya siram. Nah, sekarang kalau kita membedakan antara bendera Morse. Bendera Morse itu ukurannya hampir sama dengan bendera bendera pada umumnya 60-90. Tapi ada 3 warna. 3 warna, hitam, putih, hitam. Nah, itu Kak posisinya megangnya itu tangannya gini. Tangannya gini. Nah, ini Kak, saya begini. Ukurannya 60-90. Ini tidak usah saya pasang. Ini kayak seperti ini. Caranya adalah seperti ini. Ininya ukurannya disesuaikan Kak. Disesuaikan dengan menggunakan tongkat seperti ini. Anda posisi kecil kan, paling tidak 1,50 meter. Ya Kak, 1,50 meter dari sekian. Posisi tangan sini, gini. Posisi ini membentuk angka 8. Ketika diputar, tangannya tidak gerak-gerak gini. Tapi ini membentuk pusaran angka 8. Ya. Nah, pada prinsipnya ada beberapa orang menggunakan 2 metode. 2 metode itu dia menggunakan 45 sama 90. Kalau 45 derajat, jadi kan kecil ya Kak. Nah, kalau kita titiknya ini, titik stand-nya itu di sini. Titik stay-nya. Kalau tongkatnya di sini, berarti dia jeda. Kalau titiknya menyilang di sini, jeda. Misalnya contoh. Nah, kalau posisi berikutnya berpindah ke bahu, ini berpindah ke bahu, ini titik. Oke. Kalau posisinya pindah di sebelah lurus, ini namanya straight. Kalau ini pindah di posisi ini, ininya begini. Ininya gini, ujung ini Kak, ini. Jadi ini nanti yang gerak seperti ini. Ya, kalau ini titik, set, titik, ini kembali ke sini, set, ini membentuk 8. Tek, ini titik. Ini ke sini berarti kembali. Ya Kak, kan, huruf A. An. Ya kan? Titik, strip, kembali sini apa? Titik, strip. Nah, ini ya kan? Dia harus kembali ke posisi ini. Karena apa? Jedanya dalam satu huruf. Jadi kalau ini huruf balik, huruf mandek gini, berarti dia belum jeda. Belum satu huruf. Jadi setiap satu huruf harus kembali ke posisi ini. Oke Kak? Paham ya Kak ya? Belum paham? Belum paham. Dalam Morse itu ada 2 jenis simbol. Simbol titik dan simbol strip. Simbol dan yang berikutnya ada namanya posisi ganti huruf. Karena kalau dalam Morse itu penggantian itu tidak satu kata. Kalau tadi Morse, aku gantinya pas u. Aku mau makan. Aku tutup, mau tutup, makan tutup. Tapi kalau dalam Morse mau ngomong aku mau makan, a tutup, u tutup, k tutup, u tutup, m tutup. Jadi perpindahan satu huruf itu harus posisi tongkat berada di sebelah bahu kiri. Ini posisi rest dan posisi istirahat. Ada yang terkadang larinya tongkat itu sebenarnya ke sini, tapi benderanya kok kelihatan begini. Betul-betul. Karena benderanya panjang. Yang jadi patokan adalah tongkat. Ojo bendera nih. Nek itu bendera nih mumet lah. Mana benderanya kan ngomong begini. Nah, pilihannya adalah posisi tongkat. Maka kalau Morsenya lobannya pakai ini, kakak lihat aja. Titik, strip, lihat ini aja, strip. Nanti ada orang yang bagian tugasnya membaca dan mencatat.
titik, strip, titik, strip, titik. Dia yang baca dan ada yang mencatat. Nek wis bar dicatat, nanti tugasnya bener. Itu. Oke? Pusing? Besok latihan lagi. Prinsipnya gini Kak, pembina pramuka kalau sporting skillnya bagus dan sporting skillnya banyak, itu lebih disenangi oleh adik-adik peserta didik. Yakin itu. Ya. Tapi kalau pembina malas belajar sporting skill, besok akan ditanya sama peserta didiknya lah jadi bingung. Ya Kak, ini. Oke ya, itu SOP dalam penggunaan morse. Morse banyak digunakan karena dia memiliki dua simbol, banyak digunakan di dalam keterampilan pramuka yang lain. Contohnya dia digunakan dalam bentuk sandi. Sandi kakak mengenal sandi rumput. Rumput itu dengan apa namanya, rumput yang kecil dan rumput yang tinggi. Nah, ya bukan panjang. Ketinggiannya, bikinnya juga yang sama stabil. Tinggi itu 3 kali, nek tingginya tingginya yang satu ya 3 kalinya kira-kira. Oke, ojo gawe meragukan antara titik dan strip. Lah kok rumputnya sing gede ora dhuwure ora padha ya. Apa ono 3 simbol. Kan gitu. Ya, jadi sandi yang menggunakan 2 bentuk simbol itu bisa menggunakan morse sebagai kuncinya. Roda misalkan, roda kan sebagai roda besar, roda kecil. Itu bisa dibikin sandi. Oke ya Kak? Lanjut. Itu isyarat. Oke. Mengenai teknik kakak nanti mengajarkan adik-adik itu mau hafal tekniknya seperti apa, diserahkan pada kakak-kakak sekalian. Karena setiap pelatih itu punya ciri khas masing-masing. Tapi yang perlu kita sampaikan adalah SOP-nya. Coba adik-adik kalau kaitannya dengan sandi, diajari cara bikin sandi. Bikin sandi itu gampang Kak Janita. Bagaimana cara bikin sandi? Gawe beritanya dulu, baru bikin sandinya. Jangan dibalik, bikin sandinya dulu, baru bikin jawabannya. Contoh, ya Kak, contoh. Saya pengen bikin kata apa ya? Kata apa yang saya simbolkan apa? Dan sandi itu bisa 1 tingkat atau 2 tingkat. Sandi 1 tingkat itu maksudnya gini, itu percampuran 2 sandi dijadikan 1 itu bisa. Contoh, bendera merah putih dikibarkan pada pukul, pukul apa? Pukul 07.00 sampai dengan 07.05. Berarti ada 2 kunci, merah putih dan jam tengah. Jam 07.00, 07.05 berarti huruf A itu di posisi angka 7. Nah, kalau naik 7.05 berarti hurufnya B, berarti 7.10 hurufnya C, 7.15 hurufnya D. 8.00 berapa ayo? 8.00 ayo. 6 berarti apa? Huruf 6 berarti berapa? Ke 10, 60 bagi 5 3 no? Berapa? Ayo nah itu cara merah putih. Oh, ada sandi merah putih. Merah itu 5, putih itu 5. Berarti MP itu sama dengan A. Orang kedua ada jalan dengan nulis merah putih, balik merah putih. M ketemu P itu mesti A. Kakak bikin apa namanya? Goresan apa itu? Goresan kotak itu, terus atas bikin merah, bawahnya bikin putih. M ketemu P, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. O, M, P. Nanti soalnya bikin 2. M, P waktu. Oh, berarti nek ketemu nih huruf M, huruf A itu kan MP. MP berarti nanti M-nya pada jam apa? M-nya pada jam apa? Berarti yang dimundurkan jam. Nek wis ketemu jam, itu ketemu ini merah putih. Nek jam tok, hurufnya rasa bocor.
Contoh jadi ketemu ini, oh berarti kudunya merah putih, baru itu bisa dibaca. Itu kalau sandi di 2 level, 2 sandi jadikan 1. Tapi itu biasanya kalau lomba-lombanya sudah tingkatannya DRT 4, 3, baru mau seperti itu. Tapi kalau kita biasa latihan berarti adik-adik, biasakan itu. Dan adik-adik dibiasakan untuk latihan kon gawe berita kalau kancane nganggo sandi. Itu mereka pinter-pinter dulu. Ya. Oke ya, syarat selesai. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Pada prinsipnya di dalam pramukaan P3K itu keterampilannya digolongkan dalam 3 hal. 1, pertolongan pertama. 2, itu masalah pembalutan. Yang 3, itu masalah pembidean. Biasanya nek P3K kuwi nek itu sifatnya praktek, itu biasanya dibagi menjadi 3 hari karena 3 hari berbeda. Pertolongan pertama, 2 pembalutan, 3 pembidean. Ini beda. Oke Kak? Dari ketiga ini kita mau praktek yang mana dulu? Milih salah satu. Waktunya tidak cukup. Waktunya tidak cukup. Tapi kalau kakak mau nanti istirahat jam 4 tidak apa-apa. Pembidean pembalutan. Kalau pembalutan nanti ada namanya head to toe. Head to toe itu berarti pembalutan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus kalau nanti pembidean, nanti kita bisa teknik bagaimana saya ajari bagaimana cara praktek pembidean yang baik dan benar. Ya semuanya baik dan benar, cuma tujuannya beda-beda. Kalau pertolongan pertama itu adalah hal-hal yang kita lakukan ketika pertama kali kita bertemu dengan korban, dengan melaku-melaku nemuke wong sebuah kisah apa nih tekan apa yang harus Anda lakukan. Itu namanya pertolongan pertama. Kalau pembalutan adalah jenis pertolongan menggunakan pembalut untuk mengatasi luka pada korban. Luka itu macam-macam jenisnya. Ya. Beda luka, beda teknik penolongan. Beda luka, beda teknik penolongan. Luka lebar 10 cm, lebar luka 2 cm, teknik nolongnya beda. Itu jenis teknik pembalutannya juga berbeda, tidak sama. Kalau lomba yang penting dibalut, itu nanti yaitu pembalutan, tapi tekniknya salah, berarti salah. Ya kan? Pembidean adalah fungsinya memfiksasi sendi. Memfiksasi sendi itu berarti mematikan sendi, karena akibatnya ada perubahan pada susunan tulang. Entah itu perubahan itu patah terbuka atau tertutup. Ketika itu disimpulkan sebagai patah tulang, maka tugas kita adalah memfiksasi sendi. Bagaimana cara mematikan 2 sendi? Sendinya mulai nanti dari sendi yang ada di tubuh kita. Luka patah tulangnya di mana? Terjadi perubahan bentuknya di mana? Nah, itu nanti tekniknya berbeda dan alatnya juga berbeda. Bar kui gotong korban barang kui nanti materi sendiri bawa korban. Korban itu bisa dibawa 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. 1 orang itu ada bisa enggak bawa korban 1 orang? Caranya siapa? Apa? Digotong, apa? Digendong. Bisa. Ya, orang digeret. Ini berarti diangkat, digotong. Kalau ini berarti namanya digendong itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Yuk, kita mau yang mana praktekan? Yang milih pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Ya dari penemuan korban. Survei primer. Hah? Itu ya. Pertolongan pertama 2 orang. Pembalutan. Pembidean. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pembidean. Oke.
Kalau di dalam soal kalau kita lomba di dalam P3K itu soalnya jenisnya macam-macam. Soal itu bisa muncul kalau kita bisa melakukan survei dulu kepada korban. Jadi lomba misalnya gini, saya juri, Kak siap melaksanakan tugas. Oke, tugas di sini. Satu orang sebagai korban dan lainnya sebagai penolong. Korbannya siapa? Saya Kak. Silakan korbannya jujur. Penolongnya siapa? Oke, silakan. Waktu Anda 10 menit dari sekarang. Start. Kalau dia tidak tahu, dia akan diam saja. Soalnya itu oke. Jadi dia pakai korbannya tolong-tolong. Nah, kalau seperti itu, berarti yang Anda harus lakukan adalah namanya mulai dari pertolongan pertama dulu. Pertolongan pertama itu kalau yang dulu namanya KRABC, keselamatan respon airway breathing isolasi. Jadi mulai pemeriksaan mulai dari keamanan, kehasilan nafas sampai dengan pemeriksaan korban. Pemeriksaan korban mulai pas diraba gini, tekan gini, patah tulang terbuka, demi gini. Apa? Soalnya akan muncul ketika Anda sudah melakukan reaksi. Itu biasanya gitu. Tapi nek yang lomba pramuka biasanya soalnya wis ditulisnya kertas. Ini soalnya. Kalau di situ soalnya nanti diperhatikan ada dua hal yang ini harus diperhatikan. Pertama, korban itu dalam kondisi apa dulu? Dia sadar atau tidak sadar? Kalau korbannya sadar, nafasnya ada enggak? Nek korbannya sadar, itu nafasnya ambegan orang. Tadinya orang. Jelas. Ya kan ya? Itu. Yang kedua, ketika korban tidak sadar, nafasnya ada atau tidak ada? Bisa ada, bisa tidak ada. Tadinya ada atau tidak? Bisa ada, bisa tidak ada. Itu yang harus dilihat dulu. Berarti nanti di soal dilihat korban dalam keadaan sadar, nafas plus, nadi plus, berarti ada. Oke, tidak masalah. Misalkan nanti korban tidak sadar, nafasnya tidak ada, nadinya ada, berarti di situ dengan harus memberikan respon nafas buatan. Nah, nafas buatan dilakukan dalam 4 sampai berapa? 4 sampai 5 dalam per 10 detik. Per 10 detik. Nah, caranya itu suka. Itu dilakukan berapa siklus? 4 siklus. Dilakukan selama 4 siklus. 4 siklus dicek lagi dia bernafas mana. Kalau dia sudah bernafas berarti dia mungkin bernafas. Jadi selesai. Kalau selesai berarti luka yang lain. Lukanya apa misalkan? Tadi kita akan minta praktek untuk yang pembidian. Ya. Pembidian itu tugasnya BD. Pembidian itu tekniknya. Kalau BD itu alatnya. Alat yang digunakan BD itu bisa digunakan tanpa BD. Tanpa BD berarti namanya BD itu ini. Ini namanya BD. Kalau naik dengan ini spalek. Spalek itu ya BD. Ya. BD ini bisa menggunakan tanpa BD. Jadi pertolongan tanpa BD bisa. Berarti orang gigi, tapi melakukan pembidian bisa. 1 BD bisa, 2 BD, 3 BD, 4 BD bisa. Nah maksudnya tadinya bagaimana? Saya minta laki-laki 1. Laki-laki 1 perempuan. Laki-laki. Yang rada kecil, bedanya rada kecil. Siapa? Ini tidur sini kan? Di atas sini, biar kelihatan. Kalau mau emang. Jadi dilepas sepatunya di sini. Kepalanya di sana. Tangi turu. Oh itu siji. Nafas buatan. Kurang. Maksudnya ya tanpa BD. Jadi Allah sudah menciptakan sesuatu itu sudah memiliki sangat indah sekali posisi
muka, atas kepala, belakang kepala. Oke, bahu, tulang selangkah. Merah-merah. Tangan. Pergelangan tangan, nih. Telapak tangan, punggung tangan. Lengan mana? Dari mana? Nah, lengan itu dari sini sampai sini lengan. Kalau ini namanya lengan atas, ini lengan bawah. Ini nek soal P3 kalau ya. Ini ada bapak adik jadi kan. Besok lengan bawah kanan. Di lengan joki bawah, mau gini salah, ini lengan atas. Lengan itu dari sini sama sini. Ini lengan bawah, lengan atas, pergelangan atau siku lengan ini. Ya. Panggul atau pinggul. Tungkai itu dari sini sampai sini. Ini tungkai. Tungkai atas dari sini sampai ini namanya tungkai atas. Ini dari sini namanya tungkai bawah. Kaki itu situ kaki, ini kaki. Punggung kaki telapak ini. Jangan lupa. Ya. Patah tulang terbuka pada tungkai atas kanan. Ini tungkai kanan. Nah, bisa jadi tungkai. Ya, ini kalau tanpa bidet, maka pembidean itu dilakukan dengan pasangannya. Kalau yang terjadi itu luka itu di yang kiri, Anda menolongnya di kiri. Kakinya kayak orang duduk di antara dua sujud, tapi kakinya tidak dipantalkan, tapi kakinya diturunkan dua-duanya. Ya, ini kaki. Kalau sholat kan gini ya. Kalau ada duduk ini yang gini, kakinya dua-duanya. Jadi posisi saya nggak boleh berdiri gini, saya berdirinya gini. Ya, tapi kakinya ini mendekati luka. Kalau lukanya di sini, penolong di sini. Kalau lukanya di kanan, penolong di kanan. Jangan salah posisi. Kalau yang luka di sana, penolong ini gini. Wah, susun di sini kayak salah posisi. Ya, ini tanpa bidet berarti dibidet dengan pasangannya. Kalau yang luka di sini tanpa bidet tidak ada, maka ini menjadi bidetnya. Ini, oke ya. Kalau satu bidet, maka harus memungkinkan yang dia tidak bisa bergerak. Contoh, kaki ini bergeraknya atas bawah. Kalau mau menggunakan satu bidet, maka harus mematikan dua sendi. Kalau yang atas sini, berarti dua sendi atas dan bawah ini harus dimatikan. Maka yang digunakan yang panjang di paling bawah. Nah, ini satu bidet. Kok ononis paling cocok? Dua bidet, kanan kiri, kanan dan kiri. Kalau tiga bidet, kanan kiri dan bawah. Kalau 4 bidet, kanan kiri bawah atas. Ya, kalau bidet, kalau bidet. Oke, sekarang kita mau praktekkan yang lupa yang mana? Tunggai bawah, tunggai atas, kanan atas, kanan bawah. Tunggai bawah ini ya. Kalau tunggai bawah, ini ya, tunggai bawah. Patah tulang itu ada dua jenis. Ciri-ciri patah tulang itu kalau pertama terjadi perubahan bentuk, ya kak, perubahan bentuk. Kamu kakak kok tahu perubahan bentuk bagaimana? Jadi pada akhirnya Indonesia dengan gimana itu judul ini orang judul itu ini berarti nggak? Ya apa diasumsikan ini adalah patah tulang ada dua jenis, terbuka dan tertutup. Terbuka itu berarti jaringan tulang keluar dari jaringan kulit. Kalau itu tertutup berarti tulang berada dalam jaringan kulit. Kalau itu di luar, maka harus dibantu dulu yang namanya dengan menggunakan pembalut cincin. Pembalut cincin itu fungsinya itu untuk memposisikan tulang itu tetap berada di tempatnya. Caranya membalut cincin dengan menggunakan pembalut gulung yang panjang, itu dibentukkan lingkaran, terus dibudel terus seperti membuat lingkaran itu. Lingkarannya diameternya disesuaikan dengan
nek cilik ya gawe cilik. Cilik gawe gede. Ora ono fungsine. Ini gede, gawe cilik. Malah loro. Kenapa? Dia menekan kan itu. Ya. Kalau nanti sudah dibikin di sini dibalut, lalu dilakukan pembidian. Oke, sekarang kita anggap di sini patah tulangnya tertutup. Fungsi pembidian itu mematikan dua sendi. Maka sendi yang dimatikan itu sendi yang di atas dan di bawahnya. Kalau di sini berarti sendi yang dimatikan adalah siku dan kaki. Ini yang harus dimatikan. Berarti kalau yang perlu dimatikan hanya atas dan bawah ini, berarti spalutnya tidak perlu sampai di atas. Maka cukup sampai di posisi ini. Ya. Pertama yang harus dilakukan, ada dua alat yang digunakan di dalam proses pembalutan untuk pembidian ini. Pembidian ini menggunakan namanya pembalut mitela. Pembalut mitela itu cuma ada dua ukuran. Nah, bisa jenengan gawe itu ukurannya menurut sisi 90 dan sisi 120. Sisi 120 digunakan untuk bagian kaki ke dada ke atas. Perut dada ke atas ini menggunakannya pembalut mitela yang ukurannya 120. Contohnya seperti ini. Ini sisi 90. Ya kan? Ini sisi 90. Kalau nanti untuk perut menggunakan sisi 120. Oke. Cara melipatnya ini nanti menggunakan lipatan 8. Cara melipatnya seperti ini. Ini lipatan berapa kak? 1 2. 1 2. Ini lah 1 2. Terus 4. 1 2 3 4, lipat lagi 8. Ini lipatan 8. Ini posisinya dibagi 2. Cara besok adik-adik ikut lomba atau apa, melipatnya seperti ini. Ning omah nek wis kene kon nyetrika. Ya, disetrika. Dibikin seperti ini semua, besok membawanya kalau sudah ditumpuk seperti ini dilipat di pakai karet. Oke? Saya minta sekarang coba Kak, bagi bisa coba lipatan 8 kalau saya ditumpuk di sini. Oke, sekarang Kak latihan lipatan 8 dulu. Ke sini. Yuk, semuanya latihan dulu Kak. Dua, terus cepat lagi. 2, 4, dan lagi 8. Nah, kalau ada berhasilnya, langsung nih. Ya, kalau buat lebih murah, kalau beli mahal. Kalau beli 1 itu 10.000. Oke. Ya. Nah. Oke, kalau sudah. Oke, sambil menunggu kita lanjutkan. Kak, alat pembidian itu namanya bide. Ini Kak ya. Namanya bide. Bide itu memiliki lebar semuanya sama. Lebarnya 8 cm. Kalau besok bikin, kakak ini dari triplek 5-7 mili. Ya, kenapa? Ini empuk elastis. Ini lebarnya 8 cm. Ojo gaya. Wah, aku seneng kali walau saya di kesini aku tak gawe 12 cm. Ya kan? Jangan. Tetap 8 cm bikinnya. Oke? Nah, Kak, ukurannya berapa saja? Ukurannya satu set ukuran ini. Satu ukuran selebar tangan untuk tangan. Satu. Yang dua ini untuk lengan bawah. Ini untuk lengan atas, ini untuk tungkai bawah, yang ini untuk tungkai atas. Ini satu set. Berarti nek lomba
Mbak Deso nek kon nggo bide jenengan nggone sak set. Sak set ini ditaleni digowo. Karena ojo nggowo bidemu nggowo iki. Lah nek nukane iki kene langsung dicorek tetap salah. Kalau ini nanti yang pakai lengan, jangan ya Kak ya, ini pakai lengan, ini pakai sisi lengan. Kalau nanti lengan atas, pakai yang ini. Lengan atas ini. Ini lengan atas, di bawah sini. Tungkai bawah, pakai yang ini. Tungkai atas, pakai yang panjang, sama yang ini. Oke. Ini satu set. Ora usah gawe itu puning Shopee. Lah, boleh. Oke. Nih, nah sekarang karena yang patah ini, yang Anda lakukan pertama kali jangan meletakkan ini dulu, tapi meletakkan posisi pembalut. Posisi pembalut dalam nanti praktek ini yang sakit tidak boleh diemuk-emuk. Boleh ya. Nah, tapi Allah itu sudah memberikan loko-loko tubuh alami dalam tubuh manusia. Nah, itu yang dimanfaatkan. Patahnya di mana? Di sini loh. Kita bermainnya adalah atas bawah, bawah atas boleh. Bawah atas, bawah atas, bawah atas, bawah atas, bawah atas. Atau atas bawah, atas bawah, atas bawah boleh. Nah, sekarang kita mau di atas dulu. Ini dimasukkan ke sini, ya kan? Ini dimasukkan karena saya mau masukkan ke sini. Ini sini tidak usah angkat, langsung disuruh aja. Tidak usah diangkat. Ininya kayunya diambil, ini posisinya dinaikkan, set, ya kan? Kalau ini terlalu ke atas kurang bawah, gesernya gini. Ya, nah ambil lagi satu, ini, kan lewatkan ini adalah kok. Nah, geser lagi. Bukannya di sini, berarti atas luka bawah luka. Ini bawah tidak bisa peluk, jadi langsung naik ke sini. Ini mau lewat mana? Lewat bawah sini, lebih dekat. Ambil, tarik. Ini mau kemana? Ke atas dulu, karena habis itu ke sini. Jangan ke sini dulu baru ke atas. Angelan. Kalau dari mau ke sini, ini kan harusnya ke sini, sebentar ke sana. Pas. Ya, Lagi perban, bersunat. Ini ke atas. Jumlahnya berapa? Disesuaikan. Kalau jatuh, ada 5. Ya kan? Nah, tambah satu lagi. Nah, pertama kali keset gini Kak, urutannya. Kalau kita lihat tadi kan ada, kalau kesini kita peroleh. Urutan ini. Nah, ini gini. Kalau sudah diambil, tarik ke atas. Set, dari 5. Kalau ini sudah posisi 5, baru diambil bautnya, bidenya. Bidenya ini harus diberi pengganjal. Tidak boleh tidak. Caranya bagaimana? Ini dilipat, nah, dimasukkan ke sini. Nah, baru ini digunakan untuk pengganjal. Nah, bagian-bagian yang menekan tubuh pada saat itu dilakukan penalian itu harus diberi pengganjal. Ya kan? Biar apa? Ini kan sini. Nah, ini kan masih ada jeda-jedanya kan? Mentek. Ini katakan di selatan gini. Lagi, ya. Nah, letakkan di selasanya gini. Ini nanti kalau praktek ada yang bagian otot, ada sebagian pertolongan. Oh, jadi juga ada diri. Ya. Nah, ini letakkan di antara ini. Ini kan polo naik kena kayu. Nah, maka kita berikan ini. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini, kita baru melakukan penalian. Penalian posisinya sama, atas luka, bawah luka, atau bawah luka, atas luka, seperti itu terus bergantian. Kalau kita pakai ini dulu, caranya gini. Lihat, ini tarik, ya, tarik, ini dimasukkan yang satu. Yang satu dimasukkan ini. Nah, yang satu kan di atas bawah. Ini ditarik dulu, yang atas tarik dulu. Set.
Ini kan dapat di atas ini rotosnya, ini rotot dengan yang sini. Ini loh. Ini baru yang bawah ditarik. Ini dilakukan penalian di sini. Nah, kalau talinya di atas semua, bawah semua. Jangan koyo atas bawah. Duit bisa jaga semua. Variasi. Ini dia, ini dimasukkan gini. Ini kan ada sisanya. Jangan ditekan. Sisanya di lebih sampai ini. Ini dirapikan. Satu atas lu. Nah, sekarang bawah luka sama. Sisir satu. Nah, tarik dulu. Baru bawahnya tarik. Ya. Kalau sudah ini tarik bantet tidak apa-apa, sudah dikasih pengajar tadi. Atas semua. Dia samakan simpulnya. Simpulnya mengatas. Keluarkan sedikit, masukkan. Atas semua. Ini bawah semua, atas bersama. Kalau ini korbannya tidak sakit. Tarik. Nah. Tanpa mengangkat, ya. Prinsip patah tulang, yang luka biar luka, yang tidak luka jangan. Nah, yang sakit biar sakit, yang tidak sakit jangan. Melending korban satu daripada korban perasaan. Akan tidak bisa menolong, jangan gaya pengen. Engkau malah korban orang di sini, jadi kurang tahu suara, kurang ngelok, ya pengen nolong, begitu menyadari malah tidak dileleki, ya kan? Nah, ini. Tapi sesuatu atau tinggi loh kan, ini kan saya duduk, karena ini kita semua itu masukkan. Nanti kalau kaitannya dengan budaya atau tidak itu cuma pembarutan. Pembarutan nanti prosesnya beda ini. Kalau nanti ada luka harus ditutup dulu lukanya. Lukanya dengan apa? Dengan teknik pembarutan. Menarik ya kayak? Kalau pengen latihan lagi, besok kumpul. Saya datangkan pelatih, tidak usah bayar. Latihan. Yang penting kakak mau kumpul. Sebulan sekali, 2 minggu sekali saya siapkan pelatihnya. Ini kak ya? Satu kan? Nah, tapi ini kan belum mati. Ini posisinya masih apa? Masih bisa gerak. Nanti harus dimatikan. Posisi mematikannya, ini digeser ke opo. Nah, ini harus dimatikan. Cara mematikannya, kan? Dengan ini tetap dimasukkan di lekuk tubuh. Ini tetap dimasukkan di lekuk tubuh ini. Tapi mau jenis kaset, ya. Diambil satunya. Ini cara mematikan dengan kaki. Ini diambil satu. Ini diambil satu lebar. Ya, satu. Ini ya, satu. Ya, 2, 3 tali belakang. 3 tali belakang, 4. Ini jalan di sini. Ya, coba dimatikan di sini. Kemudian yang ini simpan di sini. Sudah, kalau seperti ini sudah aman. Kalau mau memindahkan korban atau mengangkat korban dari posisi sana ke sini, saya mau ngangkat ini posisi sana ke sini. Dari yang posisi sakit. Ingat, sing ora loro aja dadi. Ini kan gak sakit. Iki loro kan malah ketindihan. Ya, yang mengangkatnya dari sini. Kalau patuhan, berarti 1 di sini, 2 di bahu, 3 di dan 4. 3 orang, 3 dibagi posisinya. Ini kalau dari sini sudah aman. Inilah fungsinya memfiksasi sendi. Dalam kegiatan latihan ada 1 menyiapkan alat, ada 1 yang praktek, ada 1 yang menyampaikan. 3 orang ini diajari kentengan. Seperti tadi saya bercerita, pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat, yaitu berkomitela, jumlahnya adalah sekian. Untuk nanti saya ngomong
Sing praktek mungkin podo karo. Lah, besok kalau sudah mancing diputar. Sing ngomong ketenan sing melakukan ketenan menyiapkan alat, yang alat gantian ngomong. Berputar seperti itu, kakak punya latihan terus, punya tim hebat nanti. Lomba kayak gini P3K. P3K yang pertama yang dilihat adalah perapian. Harus rapian. Ini rapi. Makanya pembalut seperti ini bagian putus seliko. Habis seliko bawa persiapan. Jangan kalau orang pembalut harus ditekuk ego. Bawa pembalut harus bawa. Persis. Apa sedikit muter-muter orang. Nah, kayak gini. Ini juga bisa digunakan untuk pembalutan detutu. Detutu itu pembalutan kepala sampai kaki dengan hanya menggunakan detail. Nah, nanti kalau ada kesempatan waktu kita apa namanya kita berapkan. Ada tanyakan kan? Ya. Panduan P3K. P3K ada. Kalau untuk apa? Untuk ya nanti untuk materi di apa? Di Tekprak itu saja cari P3K ada. Ini masih kak, nanti kalau penuh ini kalau mau sini ada dia pasti senang berjalannya. Tapi kakak sudah berlatih dulu ya. Oke siap? Cukup? Kita setengah 4 kakak ini istirahat sekitar 15 menit sholat nanti masuk sini lagi. Karena kita habis ini adalah mulok, kakak persiapkan bawa 5 bahan yang sudah disiapkan selama 60 menit, nanti kita akan praktek itu. Oke ya? Oke? Besok setelah KMD, kalau kakak ingin mempertajam scouting skill, ini jadikan grup, silakan berkumpul di mana, hubungi lewat papuaran boleh, kalau boleh. Saya sediakan pelatih sesuai dengan yang kakak minta, bidangnya apa, dan tidak usah ditransportasi gratis. Selama kakak mau oke ya kak? Oke, kalau sudah, satu terima kasih. Tugas anda adalah tolong dilipati kembalikan kata tempat ya. Sekarang, dilipati ya. Baiklah, dari itu terima kasih. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.